Shalom, sekali lagi shalom, salam damai sejahtera untuk kita semuanya di sore hari yang indah ini. Pertama-tama patutlah kita bersyukur buat anugerah Tuhan Yesus Kristus hari ini, sore ini, menjelang malam ini, kita boleh beribadah dengan keadaan tubuh yang sehat. Katakan puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu mungkin, atau ingin menyapa Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung bersama kita di ibadah sore, ibadah yang keempat di hari Minggu ini. Adakah di antara kita yang baru? Tidak ada ya, baik Bapak Ibu, berarti adalah jemaat yang setia, yang tetap setia beribadah bersama dengan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Gembala Babe hari ini dan tim penggembalaan di ibadah raya yang keempat boleh memberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Yang kedua juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim Momentum 22. 4 hari yang lalu kita melaksanakannya di Tugu Katulistiwa. Saya percaya ada banyak Bapak Ibu yang bergabung dengan kita di tempat ini. Dan tentu di acara tersebut ada tim, ada panitia yang sudah terlibat dan dilibatkan. Dan bersama-sama betul-betul satu pikiran, satu kata, seia, sekata bersama-sama dengan kita, tidak ada yang macam-macam, sehingga kita mendengar satu komando, satu perintah, yakni kita melaksanakan momentum dua-dua. Bagi yang sudah mengikutinya, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih. Banyak hal yang kita dapatkan di sana, banyak hal yang kita rasakan di sana, pasti pribadi lepas pribadi juga merasakan hal yang sama ketika kegiatan tersebut boleh dilaksanakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah momentum dua ada lagi namanya last call. Ya, sama-sama kita akan laksanakan juga di tempat ini. Bagi siapa? Nah, memang gembala ingin supaya kita berbagi dengan para gembala juga, rekan-rekan sepelayanan yang ada di Pontianak dan sekitarnya, yang ada juga di daerah, dan peran serta kita Bapak Ibu, jemaat kalau ingin bergabung silahkan, tapi yang paling penting juga dukung dalam doa, ya, dukung kegiatan ini. Nah, sebelum di acara tersebut, setelah momentum dua-dua tersebut, ada hal yang Pak Abe sampaikan kepada kita, yakni kita mau saling berbagi. Apa yang harus dibagikan? Tentu banyak hal. Berbagi tidak identik dengan salah satu saja harus memberi uang atau membagikan sesuatu yang lain, tapi ada banyak hal. Mari kita saling membagi, saling berbagi. Ya, kalau engkau bisa memberi lebih banyak, ya, saya ingat khotbah saudara kita Sumadi kemarin Minggu ya, ibadah yang jam 8, bagaimana seseorang yang begitu luar biasa dengan kerinduan, dengan tindakan memberinya, dan ternyata banyak hal yang dibukakan dan orang itu diberkati dan menjadi orang yang sangat-sangat ya dikenal ya, dan dia luar biasa ya. Dia ambil satu kesaksian, satu video yang diambil dari tokoh yang suka tokoh, saya nggak tahu namanya Anthony Robin. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu satu nama ini, bagaimana dia terinspirasi dan dia cuma punya $25 setelah memberi makanan, sisanya dia kasihkan kepada orang yang dia tidak kenal. Pada saat dia setelah memberi, kemudian dia pulang tak tahu, datang ke tempat itu pengen dapat sesuatu yang gratis karena dia dalam kondisi tidak baik. Nah, pada saat dia memberi semua yang diberi, dia pulang jalan kaki dengan sukacita. Ya kan? Sukacita, tapi nggak tahu dia nggak ada ongkos pulang ke satu tempat itu. Namun ternyata ketika dia memberi dengan itu, ada pintu-pintu yang lain dibukakan. Setelah beberapa hari kemudian dia diberkati berlipat-lipat kali ganda. Salah satu itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di momentum dua-dua ini kita mulai, kemudian ada the last call. Nanti tanggal 15 Maret, setelah itu di bulan April. Bulan April kita akan melaksanakan Paskah. Tentu ada panitia yang sudah dibentuk, ada rekan-rekan kita mungkin yang hadir pada saat ini. Bapak Ibu, saya ingin kita terlibat aktif di dalamnya, mendukung kegiatan ini. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan
Ya saya sampaikan kepada kita adalah, katakan sama-sama saya, seia, sekata. Sekali lagi, 1, 2, 3, seia, kemudian erat, erat, bersatu, sehati, sepikir. Seia, sekata, erat, bersatu, meskipun di suasana COVID kayak gini enggak boleh erat-erat juga ya, salamannya pun enggak ada kita. Tetapi dalam kesatuan pikiran kita, kita bersama-sama bersatu, ya kan? Sehati, sepikir. Hatinya sama, pikirannya sama. Tentang apa Bapak Ibu? Mari kita membacanya di dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu melihat perikop tersebut, sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di Korintus. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Korintus itu merupakan satu kota, Bapak Ibu, kota yang indah di zaman Rasul Paulus. Pada zaman itu, kota itu adalah kota pelabuhan. Nah, kota pelabuhan, kalau sekarang kita analogikan kotanya itu seperti yang sedang dibangun, tapi belum jalan benar lah ya. Kalau dulu tuh Senghi lah kira-kira ya, Kapuas Besar itu kota pelabuhan. Sekarang ada di situ Kapuas itu. Nah kemudian di Mempawah sedang dibangun, namanya kota pelabuhan ya kan. Cuman belum banyak yang kita lihat di sana. Tapi 10 tahun, 20 tahun menjadi tempat yang sangat luar biasa. Nah ayatnya ke-10, kita membacanya Bapak Ibu. Ayat yang ke-10, ayat yang 10 dikatakan apa? Lanjut aja itu teksnya ya. Kita membacanya 1, 2, 3. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu apa? Seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata di kehidupan kita dari dulu sampai sekarang, namanya perpecahan itu pasti ada. Perpecahan itu atau beda pendapat, ya, tidak sejalan. Kenapa? Pasti ada hal-hal yang mungkin secara komunikasi tidak sampai dan tidak nyambung. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat yang begitu serius kepada kita. Sampai-sampai dia dikatakan saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku. Ya, aku menasihati kamu. Sampai itu menasihati saja harus demi. Ya, dikatakan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu kayaknya sangat serius sekali. Ya, jemaat di Korintus. Itu jemaat di Korintus. Tapi jemaat di Korintus dengan jemaat di mana-mana juga hampir sama biasanya. Ada orang-orang yang enggak sejalan, apaan? Momentum dua-dua, apaan lagi ini? Last call, bukankah dulu pernah ada last call? Apaan lagi nih pasca? Mau buat kegiatan outdoor, mau buat kegiatan yang mendatangkan banyak orang. Sekarang lagi PPKM, levelnya 3. Tak boleh kumpul banyak-banyak. Saya tadi juga, pagi tadi melayani di salah satu gereja teman saya itu pulang mampir ke mall. Ya, lumayan banyak juga orang di sana. Ya, nggak ada takut-takutnya tuh. Level 3, oke, pemerintah menetapkan Pontianak sebagai kota dalam status level 3. Ada PPKM, tapi tidak ada penyekatan. Ada pelarangan enggak untuk berkumpul bersama 50% boleh. Ya. Ternyata setelah kami mendengar secara langsung dari Sekretaris Satgas Covid Kota Pontianak masuk level 3 itu ternyata karena ada vaksinasi yang belum lengkap. Utamanya yang ibu-ibu, orang tua, yang lansia. Laporan dari Kota Pontianak itu setelah memvaksin 80% lansia. Lansia sudah 80% divaksin. Tapi ternyata NIK-nya, NIK, itu berada di beberapa kabupaten. Ada yang dari Kuburaya, divaksinnya di Kota Pontianak. Ya kan? Kan sangat masif tuh dulu, sekarang ini. Ada yang dari Mempawah juga divaksin Pontianak, ada yang dari daerah vaksinnya ke sini. Ternyata nggak nyampe 80%, sehingga statusnya Pontianak, Kota Pontianak jadi level 3. Ya,
Jadi ada itu namanya instruksi Menteri Dalam Negeri. Tapi kita doakan supaya setelah, karena Imendagri itu berlaku 2 bulan, itu akan dievaluasi lagi. Lihat perkembangannya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada kegiatan dari gereja ini. Ada hal yang dari gereja ini yang akan terus kita bergerak dalam kegerakan Tuhan. Ya, saat dari Babe sampaikan tanggal 25 Desember ada penglihatan, ada sesuatu yang disampaikan dan ditindaklanjuti kegiatan di luar kota pada tanggal 15 Januari. Kemudian kita buat lagi tanggal 22 ya, dan akan kita lanjutkan lagi pada tanggal 15 nanti. Kemudian ada lagi Paskah tanggal 17, 18, 19 kalau nggak salah. Ya, kita akan buat satu event, satu kegiatan. Nah, kita perlu semua jemaat sehati, sepikir, seia, sekata. Seia, sekata Bapak Ibu tahu? Kalau hari ini dukung, besok dukung. Kalau kamu dukung dengan perkataan iya, jangan hari ini jangan kamu kata iya tapi kamu tidak melakukan. Apalagi sudah angkat tangan, siapa Bapak Ibu yang ingin mendukung? Nah, ternyata ketika pada hari hanya malah ngomel, malah nggak datang, malah nggak dukung, itu nggak seia, nggak sekata namanya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada apa dengan nasihat Rasul Paulus kepada kita, kepada jemaat di Korintus tersebut? Nah ini kan nasihat yang sangat serius agar satu, supaya kita apa? Seia, sekata. Ingat loh ya, seia, sekata itu ketika Bapak Ibu, ketika kita katakan, iya saya mendukung, besok tetap iya mendukung, lusa sampai di harinya tetap mendukung. Nah, makanya katanya sama. Jangan hari ini bilang mendukung, tapi kita juga ternyata ngomel di belakang. Nah, kemudian erat bersatu. Nah, erat bersatu. Saya bersyukur, berterima kasih tim momentum itu tetap bersatu. Kita semuanya saat ini, ya kan? Bersatu. Satu apa? Satu tujuan ketika ada satu perintah, ada satu hal yang disampaikan Tuhan kepada gembala kita. Jangan lagi yang berpikiran, apaan memang? Kok Tuhan hanya bicara sama gembala? Apa Tuhan tidak bicara sama kita? Nah itu ada pemberontakan. Bapak Ibu tahu siapa yang pernah melakukan itu? Dia kena kusta loh. Emangnya cuman Tuhan bisa bicara sama Musa, enggak sama kita. Enggak sama Harun juga, meskipun ada tim Harun dan Hur ya. Itu ada Miriam tuh, coba-coba memberontak. Masa cuman Musa saja, kita enggak. Nah, ketika itu terjadi ada spirit of rebellion, pemberontakan berarti tidak sehati, apalagi mau bersatu. Nah, itu ada bagian yang diterima. Tapi Tuhan itu luar biasa. Setelah dia memberontak seperti itu, tahu Miriam itu mengalami sesuatu yang tidak baik. Ya, dia kusta dan diasingkan. Coba saja kalau waktu itu dia kena kusta, kemudian langsung disembuhkan, bisa saja. Tapi dia harus tahu ada konsekuensi. Itu dari sebuah perkataan, dari sebuah tindakan yang konyol yang dilakukan oleh kakaknya Musa. Bapak Ibu, agar sehati sepikir. Ya, ini yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan hari ini juga nasihat itu berlaku bagi kita semuanya. Saya bacakan. Saya hanya ingatkan satu firman, tidak menambah dan tidak mengurang. Nah, agar juga sehati sepikir. Jangan ada perpecahan. Oh, bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak sepakat, tidak sehati, pasti itu ya berbeda. Pasti ada sesuatu yang tidak baik. Perpecahan itu tidak ada yang baik Bapak Ibu. Meskipun itu ada yang terjadi. Nah, jangan sampai terjadi ada perpecahan. Nah, mengapa kita perlu seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir? Mengapa Bapak Ibu? Tadi kita mendukung kegiatan di gereja ini banyak hal saya bilang. Dari awal kegiatan mungkin pada saat suasana seperti ini banyak kita yang masih ngomel. Masa sih? Kok seperti itu sih? Ya kan? Masih mau ibadah offline, onsite. Kan lebih bagus online saja. Kan lebih bagus di rumah saja.
Kan lebih bagus sendiri saja sambil buka HP. Nanti kalau di HP, kalau atau di rumah, awal-awal dulu sih semuanya pada serius ya. Ya, kita ibadah online itu karena memang perintahnya pemerintah seperti itu. Nah, tetapi di akhir-akhir kemudian ada yang lajak. Lalu memang jadi satu alasan. Tapi saya percaya, saya yakin bahwa kita tidak lagi seperti itu. Nah, perlu dinasihatkan, nasihat yang serius saya bacakan lagi kepada kita. Mengapa kita perlu seia sekata? Mengapa kita perlu erat bersatu? Mengapa kita perlu sehati dan sepikir? Ternyata ada perselisihan. Ada apa Bapak Ibu? Perselisihan di antara jemaat. Pastilah nggak mungkin nggak ada ya, itu udah normal. Perselisihan itu apa sih? Perselisihan itu artinya beda pendapat, mulai beda pendapat, kemudian beda persepsi, beda apalagi pemahaman. Kalau ini terus dibiarkan, tidak diselesaikan, akan terus menjadi perselisihan. Perselisihan sebenarnya tidak selalu negatif, ya. Perselisihan itu tidak selalu negatif, ya. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Rasul Paulus itu mendapat informasi. Orang-orang di Korintus itu meskipun diakui orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang terpelajar, orang-orang yang sukses, karunia-Nya banyak di pasal yang sama itu di ayat sebelumnya. Tetapi ada perselisihan. Kenapa ada perselisihan? Bapak Ibu yang terkasih. Tadi saya bilang ada beda pendapat, ada beda persepsi, ada beda pemahaman. Nah, kalau itu ada, jangan dibiarkan, jangan kita hanyut dalam perselisihan itu sampai kepada sesuatu pertengkaran, sampai permusuhan. Nah, itu nggak boleh. Ini tidak disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, perselisihan itu harus segera diselesaikan. Kalau beda pendapat, mari cari jalan keluarnya. Datang, kalau kita nggak tahu, datang kepada sumbernya, ya kan? Datang kepada orang yang betul-betul yang capable. Kalau kita mau, jangan dibiarkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika gembala tiupkan, shofar dibunyikan, kemudian genderang istilahnya semua ditabur, kita akan bersama-sama melaksanakan A, kita ikuti. Kalau nggak paham, mari diskusi. Kalau nggak ngerti, datang sama-sama. Kalau ingin memberi masukan, silahkan. Nah, seperti itu, bersama-sama kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mengapa itu perlu terjadi? Ya, Rasul Paulus sendiri tahu. Ya, mengapa terjadi perselisihan? Nah, mengapa terjadi perselisihan? Ternyata ini, yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau dibaptis? Ya, di dalam nama siapa nih? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kenapa terjadi perselisihan? Nah, ini dia Bapak Ibu, kadang-kadang di kerja kita sendiri, aku ini orang Paulus. Paulus itu siapa? Kenapa ada golongan Paulus? Golongan Paulus itu adalah jemaat yang dari non-Yahudi. Ya, jemaat non-Yahudi yang mengidolakan Paulus karena pelayanannya yang praktis. Kita tahu Paulus itu tidak neko-neko, tidak tuh macam-macam. Ya kan, pelayanannya itu luar biasa. Bayangkan saja, sapu tangannya Paulus saja itu bisa menyembuhkan orang. Nah, kan, sapu tangannya loh, ya kan, diambil sebet yang dipakai, kasihkan ke orang sakit itu bisa sembuh. Kemudian dia bisa melayani luar biasa. Nah, ketika dia di Korintus, dia juga seperti itu. Orang-orang juga ada mengidolakan dia. Ternyata ada orang terbagi-bagi, ya, ada yang terbagi-bagi. Kemudian ada golongan Apolos. Apolos itu siapa? Siapa Apolos? Apolos ini orang yang cerdas, Bapak Ibu. Apolos ini orang yang terdidik. Apolos ini orang Efesus, dia orang Yahudi. Dia suka filsafat, orang yang orator,
Kalau dia berbicara, orang dengar terdiam semuanya karena dia bisa menyajikan, dia bisa menyampaikan dengan baik. Ya, dia memahami kitab suci, dia memahami Alkitab, dia memahami tradisi, dia memahami banyak hal. Itu Apolos, sehingga orang banyak terkagum-kagum sama dia. Ada yang ikut dia, ada yang ikut Apolos. Lalu ada Kefas. Siapa Kefas? Kefas ini adalah orang Yahudi. Jadi dia suka kepada hal yang bersifat hukum Taurat. Dia sudah Kristen juga, sudah anak Tuhan juga. Tapi dia suka kepada hal-hal yang bersifat masih tradisional. Masih ingin mempertahankan kebiasaannya. Dia kalau nggak sesuai dengan keinginannya, marah. Itu harus seperti ini, kembali zaman dulu. Padahal kita sudah bergerak. Nah Bapak Ibu, gereja ini, kalau kita tidak ikut kegerakan ini, nggak usahlah kita mundur, kita berdiam saja. Yang lain bergerak. Bayangkan Bapak Ibu, kita masih kepada kenangan masa lalu. Padahal gereja sudah berubah, ya kan? Dunia sudah berubah, banyak hal yang berubah. Kita nggak mau, kita nggak usah berhentilah. Jalan mulai pelan-pelan saja. Atau beristirahat sejenak, maka kita akan kelewatan. Ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, seakan-akan kita tidak dipedulikan. Gereja sudah nggak peduli lagi, PKS nggak peduli lagi, ya kan? Padahal disuruh kegiatan A, B, C, D, nggak mau. Saya mau seperti yang dulu lagi. Saya ingin seperti yang dulu lagi, ya kan? Nah, kembali ke zaman tahun 93. Masih di Kelantan, maunya seperti itu. Kembali ke zaman tahun 90-an, ya masih anak-anak muda semua, Babe masih muda, Nyak masih muda, masih semuanya. Mau kembali seperti itu, padahal sekarang perubahannya sudah berubah. Ini golongan-golongan Kefas Bapak Ibu. Ya, tadi ada golongan Apolos, pokoknya Apolos ini orang yang sukanya berdebat. Berdebat itu paling kesukaannya, soal kalah menang, yang penting berdebat. Nah, ngapain ada momentum dua-dua? Apa dasar Alkitabnya? Dari mana? Ya, kok ditunggu khatulistiwa? Enak aja. Kasih penjelasan macam-macam. Nah, dia debat dulu. Setelah berdebat, kalau menang, dia nggak ikut juga dia. Ya, ada, tapi kita ya maklum. Ya, kemudian ada golongan Kristus. Nah, ini Bapak Ibu kira apa golongan Kristus? Ada orang yang sorohannya lebih tinggi Bapak Ibu. Mengatakan, Kefas itu siapa, Paulus itu siapa, kemudian Apolos itu enggak ada fungsinya, kami ini yang paling hebat nih, kami yang paling ngeroh. Ya. Kami yang paling mantap iman kami. Nah, perbedaan yang ada di jemaat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, golongan Kristus bukan golongan yang maksud itu ya, ini orang-orang yang ngerohnya tinggi banget. Nah, ada perbedaan, ada perselisihan, ya, ada perselisihan. Rasul Paulus gak mau itu semua terjadi. Kasih dia memberikan contoh sendiri. Lanjut Bapak Ibu. Kita lihat. Nah, tak ada yang istimewa kata Paulus. Sebetulnya itu tidak ada yang istimewa. Rasul Paulus akhirnya mengutip atau menulis lagi satu ayat firman Tuhan itu. Aku mengucap syukur kata Paulus, bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Apa maksudnya ini? Kemudian sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku membaptisnya kecuali mereka. Aku tidak tahu apakah ada lagi orang yang aku baptis. Apa maksudnya Bapak Ibu? Paulus itu memberitakan Injil. Dia memberitakan firman Tuhan, mendapatkan firman itu, dia sampaikan apa adanya. Tugas saya adalah katanya memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Jangan kita merasa bangga, merasa lebih hebat, merasa paling oke. Seperti tadi ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, macam-macam, saling mengklaim. Rasul Paulus sendiri mengatakan tidak ada yang harus dibanggakan, tidak ada yang harus kita utamakan. Karena di ayat selanjutnya dikatakan, lanjut Bapak Ibu, dikatakan bahwa tidak ada yang dibanggakan, jadikan Kristus yang utama.
Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Ingat, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Jadi saya beri kesimpulan bahwa apa yang dilakukan Paulus, apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kerjakan saat ini dengan sehati, sepikir, seia, sekata, erat itu satu tujuan kita adalah untuk siapa? Untuk Kristus. Jadikan Kristus yang utama. Jadikan Kristus menjadi yang pertama dan yang utama. Sehingga kalau Kristus yang menjadi senternya, menjadi pusatnya, maka kita tidak akan ada golongan A, golongan B, golongan C. Kita matikan, kita tundukkan, kita surrender, kita berlutut. Kosongkan pikiran kita. Seperti Rasul Paulus tadi. Enggak ada yang istimewa. Yang terutama itu adalah Kristus. Ketika Tuhan berbicara, tentu tidak kepada semua kita Bapak Ibu. Ketika Tuhan mau menyampaikan pesan kepada gerejanya, ada satu pasti yang dipilihnya. Tentulah ada gembala kita. Atau bisa saja orang lain nanti akan disampaikan kepada gembala. Ketika itu disampaikan dan gembala menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, kita tidak lagi mempertahankan keegoan kita. Karena saya memahami, karena saya sudah sarjana teologi. Atau karena saya pendidikan paling tinggi. Atau karena saya ini tradisinya tidak seperti ini. Ya, enggak cocok, enggak bisa, enggak masa ke sana ke kemari. Kita tradisinya enggak kayak begitu. Nah, pada saat kita melihat sikap Paulus, bagaimana terjadi perpecahan itu karena ada golongan-golongan. Nah, golongan-golongan ini yang kita tidak mau. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan lagi. Dalam 1 Korintus, ya, kita adalah kawan sekerja Allah. Kita akan baca terlebih dahulu dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 sampai 9. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 5 sampai 9. Dikatakan apa Bapak Ibu? Nah, ini dia penjelasan lebih detailnya. Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Siapa mereka? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Paulus, Kefas, tadi ada yang mengaku dirinya golongan Kristus. Semuanya itu adalah para pelayan Tuhan. Diingatkan lagi. Kata Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram atau yang lainnya itu. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan yang paling penting apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak perlu menjelaskan secara detail. Tadi yang saya sampaikan, Apolos, Paulus, semuanya itu adalah para pelayan. Tidak boleh ada yang membuat golongan-golongan, membuat benteng sendiri. Kita tahu juga memang kadang-kadang jemaat itu ada yang mengasingkan diri, ya kan, buat satu. Tapi saya percaya bahwa ketika kita tahu bahwa kita adalah para pekerja, para pelayan, dan kita semuanya akan menerima upah kita masing-masing. Kalau kita mendukung saja, kalau kita ambil bagian saja, kita itu menjadi sekawan sekerja Allah. Bapak Ibu, kalau kita ambil bagian, kegiatan apapun, kita diperhitungkan. Diperhitungkan kata Alkitab. Apa yang diperhitungkan? Yang kamu lakukan. Kalau kamu lakukan yang baik, perhitungannya juga baik. Sebaliknya ketika engkau melakukan atau berkata-kata, mengatakan yang negatif, maka perhitungannya juga yang negatif. Apalagi mulai membuat sesuatu yang tidak baik. Nah, itu sebabnya pada saat ini, pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita diajarkan tidak boleh melihat siapapun.
Diajarkan menundukkan mata kita, menundukkan kepala kita. Kita fokuskan kehidupan kita bahwa kita harus seperti Rasul Paulus katakan, sehati, seia, sekata. Perkataan ia mendukung, tindakan ia mendukung. Kemudian kita sehati apa yang dikatakan oleh dari atas. Tuhan bicara kepada gembala kita. Gembala akan sampaikan kepada para pemimpin kita. Kalau mungkin yang saat ini ada di komsel masing-masing, sampaikan. Dan kita melaksanakan itu. Sehati. Jangan nanti hati kita lain. Hati gembala lain, hati kita lain. Yang kita ucapkan tidak sama dengan yang ada dalam hati kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi bahwa apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita pada saat ini. Apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus, pasal yang paling pertama, di ayat yang paling pertama, bahwa kita bekerja untuk kemuliaan. Kita kerja untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi pada saat ini ketika kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang saudara saat ini kerjakan, termasuk hari ini ketika saudara beribadah. Ya kan? Saudara datang ke tempat ini, pasti dari rumah, pasti dari pagi, siang, atau sudah komitmen, kita akan ibadah sore, atau kita akan ibadah yang keempat. Atau kita akan sama-sama nanti ibadah, dan sepakat ketika berada di sini juga, ketika ada di tempat ini, mulai kita tanamkan dalam hati kita. Saya digembalakan di tempat ini. Kita berada dalam satu penggembalaan. Maka yang terpenting adalah jangan sampai kita menjadi orang yang memberikan perpecahan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menimbulkan perselisihan. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, kalau ada sesuatu yang kurang jelas, kalau ada sesuatu yang tidak mungkin lengkap kita dengar, kita tidak membuat asumsi sendiri. Kita tidak membuat jawaban sendiri. Kita tidak boleh membuat pernyataan sendiri. Kita tahu bahwa tujuan dari kehidupan kita, tujuan untuk kita sehati sepikir itu satu, bahwa kita untuk memuliakan. Kita mau mengagungkan, kita mau meninggikan, kita mau memperbesar kemuliaan Tuhan. Bagi jemaat di tempat ini dan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya telah sampaikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Sekali lagi bahwa tujuan kita satu, agar kita sehati, sepikir, seia, sekata, erat, sama-sama erat bersatu. Kalau kita erat bersatu, apa yang kita lakukan, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, pasti, yakin, pasti Tuhan akan menjawab. Apa yang menjadi kebutuhan saudara juga, apa yang menjadi kerinduan kita semuanya. Kalau sendiri itu enggak kuat Bapak Ibu. Berdua juga enggak kuat. Kita lebih banyak itu lebih baik. Kalau kita bersama-sama bersehati, kalau kita erat bersatu, kalau kita sehati, sepikir, seia, sekata, ada power, ada kekuatan. Bukankah juga dikatakan, jika engkau sepakat. Jika engkau sepakat itu berarti sama, seia, sekata. Jika engkau sepakat berarti sama, engkau sehati. Jika engkau sepakat sama berarti engkau erat. Sepakat meminta apapun juga. Permintaanmu tidak akan ditolak Tuhan. Permintaanmu tidak akan ditolak Tuhan. Dan Tuhan pasti mengabulkan dan Dia akan menjawab. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Haleluya Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
kita tidak lagi masuk dalam golongan siapapun, tapi kita adalah dalam golongan untuk memuliakan nama Tuhan. Kita dalam golongan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita dalam golongan memuliakan nama Tuhan, maka ia sekata, erat bersatu, sehati, sepikir. Tujuan kita sama. Kata Alkitab lagi, engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu artinya engkau sehati. Engkau terus bersama-sama berjalan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini, berikan hatiku. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hatiku, di setiap waktu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jika masih ada di antara kita berpikiran bahwa saya dari golongan A, saya dari suku A, tidak sesuai dengan ini, saya tidak sepakat dengan ini, kita tinggalkan itu semuanya. Kita tujukan mata hati kita, kita tujukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan adalah memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan pekerjaan Tuhan, memberitakan karya dan kasih Tuhan, agar salib itu tidak menjadi sia-sia. Kita memberitakan akan keajaiban Tuhan. Apapun yang kita lakukan hari ini, ialah itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Apa yang dilakukan gereja di tempat ini, apa yang dilakukan hamba Tuhan di tempat ini, apa yang dilakukan di tempat ini, pastilah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak berpikiran, kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu berselisih paham, kita tidak perlu sampai ada perpecahan. Jika masih ada pikiran-pikiran seperti itu, tundukkan hati kita, tundukkan keegoan kita. Berikan hatiku, Terima kasih Tuhan. dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Firman Tuhan Bapak telah sampaikan, kiranya kasih dan anugerah Tuhan, firman itu tertanam dalam hati kami. Tidak akan ada lagi perselisihan, tidak akan ada lagi perpecahan, karena kami bukan dari golongan siapapun. Kami adalah golongan yang mau memuliakan, mau meninggikan, mau melaksanakan perintah dan amanat agung Tuhan. Berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu nyata atas kehidupan kami.